Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamia dari STKIP Anjala Tampak. Ingin mewawancarai Anda untuk memenuhi tugas psikologi higienis. Nah, jadi pertanyaannya itu, hal apa saja yang biasanya menyebabkan Anda merasakan cemas? Saya sering merasa cemas ketika harus menghadapi situasi baru, seperti kayak presentasi di depan banyak orang atau ketemu ke orang-orang yang belum pernah aku kenal. Saya juga cemas kalau pikirkan tentang masa depanku seperti keuangan atau apa gitu. Seberapa sering Ki merasakan kecemasan di dalam sehari? Saya hampir sepanjang hari merasa cemas, terutama pagi sampai malam. Kadang puncak kecemasanku itu terjadi saat malam hari ketika saya tidak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran. Apakah Anda mengalami gejala fisik ketika cemas seperti jantung berdebar, berkeringat, atau sulit bernapas? Saya sering mengalami jantung berdebar cepat, telapak tangan saya berkeringat dan kadang sesak napas. Saya juga sering merasa sakit kepala dan perut terasa tidak nyaman saat kecemasan mencapai puncaknya. Apakah kecemasan ini mengganggu aktivitas sehari-hari Anda seperti sekolah, pekerjaan, atau hubungan dengan orang lain? Sangat mengganggu. Sering sulit konsentrasi saat bekerja atau belajar karena pikiranku terus berfokus pada kekhawatiran. Saya juga mulai menghindari pertemuan dengan teman karena takut merasa cemas di sana. Apakah sering merasa khawatir akan sesuatu yang buruk akan terjadi meski tidak ada alasan yang jelas? Iya, saya sering merasa seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi meskipun sebenarnya tidak ada bukti. Misalnya khawatir akan sakit parah atau kehilangan sesuatu atau ditolak orang lain, padahal semuanya belum tentu terjadi. Apakah Anda mengalami kesulitan tidur karena kecemasan? Seperti sulit memulai tidur atau tidur tidak nyenyak? Ya, sangat sering. Saya sulit tidur karena pikiran saya terus berputar memikirkan berbagai masalah. Kalau sudah tidur, saya sering terbangun tengah malam dan sulit tidur lagi karena merasa cemas. Apakah Anda menghindari situasi tertentu karena takut merasa cemas, seperti acara sosial atau berbicara di depan umum? Ya, saya sering menghindari acara sosial seperti rapat atau presentasi karena takut akan merasa cemas berlebihan. Saya juga lebih memilih bekerja di rumah daripada harus keluar dan bertemu orang-orang. Bagaimana cara atasi kecemasan yang dialami? Saya mencoba teknik relaksasi seperti napas mendalam, tapi kadang tidak efektif. Saya juga mencoba menulis apa yang saya khawatirkan di kertas, tapi sering kali kecemasan tetap muncul. Saya belum mendapatkan bantuan profesional karena malu dan takut. Apakah Anda merasa mudah tersinggung, lelah, atau sulit konsentrasi karena kecemasan? Ya, saya sangat mudah tersinggung. Sensitif juga terhadap kritik orang lain. Saya juga sering merasa lelah meski tidak melakukan aktivitas berat dan sulit konsentrasi karena pikiran saya terus terganggu oleh kecemasan. Apakah pernah Ki berbicara dengan orang lain atau mendapatkan bantuan untuk kecemasan yang dialami? Ya, saya pernah bercerita ke teman dekatku, tapi saya belum pernah mendapatkan bantuan dari psikologis atau dokter. Saya agak malu dan takut orang lain menganggap saya lemah. Tapi saya sudah berpikir untuk mencari bantuan profesional karena kecemasan ini semakin mengganggu. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamia dari STKIP Anjala Tampak. Ingin mewawancarai Anda untuk memenuhi tugas psikologi higienis. Nah, jadi pertanyaannya itu, hal apa saja yang biasanya menyebabkan Anda merasakan cemas? Saya sering merasa cemas ketika harus menghadapi situasi baru,
seperti kayak presentasi Kak di depan banyak orang atau ketemu ke orang yang belum pernah aku kenal. Saya juga cemas kalau pikirkan tentang masa depanku seperti keuangan atau apa gitu. Seberapa sering Ki merasakan kecemasan di dalam sehari? Saya hampir sepanjang hari merasa cemas, terutama pagi sampai malam. Kadang puncak kecemasanku itu terjadi saat malam hari ketika saya tidak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran. Apakah Anda mengalami gejala fisik ketika cemas seperti jantung berdebar, berkeringat, atau sulit bernapas? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamia dari mahasiswa kampus STKIP Andi Matapa. Ingin mewawancarai Anda sebagai sahabat narasumber saya. Baik, untuk persingkat waktu kita mulai saja. Pertanyaannya itu, apakah Anda menyadari perubahan perilaku sahabat Anda yang mengindikasikan kecemasan? Ya, saya melihat perubahan sejak sekitar 6 bulan terakhir. Nah, dia itu semakin sering terlihat gelisah, terus sulit konsentrasi dan sering mengeluh tentang perasaan cemasnya yang berlebihan dengan berbagai hal-hal yang lain. Sejak kapan Anda mulai melihat sahabat Anda sering merasa cemas atau khawatir berlebihan? Saya itu mulai menotis kecemasannya itu sekitar 8 bulan yang lalu. Nah, dulu itu dia itu lebih tenang, tapi sekarang itu setiap ada situasi baru ataupun perubahan, dia itu langsung merasa cemas dan khawatir berlebihan. Apa yang biasanya membuat sahabat Anda merasa cemas? Dia itu sering cemas ketika harus presentasi di depan orang banyak. Nah, terus dia itu kalau bertemu orang baru atau memikirkan tentang masa depan seperti karir, keuangan. Kadang dia juga cemas tanpa alasan yang jelas. Nah, hanya merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Apakah sahabat Anda sering mengalami gejala fisik seperti jantung berdebar, berkeringat, dan sulit tidur? Iya, saya sering melihat dia berkeringat di telapak tangan, terus jantungnya itu berdebar cepat saat cemas, dan sering sulit tidur malam karena terlalu banyak berpikir. Nah, dia itu juga kadang mengeluh sakit kepala dan perut tidak nyaman. Apakah kecemasan ini mengganggu aktivitas sehari-hari sahabat Anda seperti sekolah, pekerjaan, atau hubungan dengan orang lain? Iya, sangat mengganggu. Dia itu sering sulit konsentrasi saat bekerja atau belajar dan mulai menghindari pertemuan dengan teman atau acara keluarga. Kadang dia itu bahkan menolak untuk keluar rumah karena takut merasa cemas. Apakah sahabat Anda sering merasa khawatir akan sesuatu yang buruk akan terjadi meski tidak ada alasan yang jelas? Ya, sering sekali. Dia itu sering khawatir akan sakit parah, terus kehilangan pekerjaan atau ditolak orang lain, padahal sebenarnya itu tidak ada bukti. Kadang kekhawatiran ini muncul tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Apakah sahabat Anda menghindari situasi tertentu karena takut merasa cemas, seperti acara sosial atau berbicara di depan umum? Ya, dia itu sering menghindari acara sosial, rapat, ataupun presentasi karena dia itu takut kecemasan berlebihan. Nah, dia itu lebih memilih bekerja dari rumah dan jarang keluar untuk bertemu orang. Saya lihat dia itu semakin tertutup. Bagaimana caranya Anda biasanya membantu sahabat Anda ketika dia merasa cemas? Saya itu mencoba menenangkan dia dengan berbicara lembut, terus memberinya ruang untuk berbicara, dan kadang mengajak dia melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti jalan-jalan. Tapi kadang kecemasan tetap muncul meski saya sudah berusaha membantu. Apakah sahabat Anda merasa mudah tersinggung, lelah, atau sulit konsentrasi karena cemas? Ya, dia itu sangat mudah tersinggung dan sensitif terhadap kritik. Saya juga lihat dia itu sering merasa lelah, meskipun tidak melakukan aktivitas berat, dan sulit konsentrasi karena pikiran dia itu terus terganggu oleh kecemasan. Apakah sahabat Anda pernah berbicara dengan orang lain atau mendapatkan bantuan untuk kecemasan yang dialaminya?
dia pernah bercerita ke saya dan teman-teman dekat yang lainnya, tapi belum pernah ke psikolog atau dokter. Dia malu dan takut dianggap lemah. Tapi baru-baru ini saya dorong dia untuk mencari bantuan profesional karena kecemasan ini semakin mengganggu kehidupan sehari-harinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.